Bagaimana jika Tuhan memberimu kesempatan kedua tepat setelah generasimu gagal total? Pernah merasa masa lalu terlalu kelam untuk Tuhan pakai? Atau berpikir kalau anugerah Tuhan untuk orang-orang baik saja? Dan bagaimana jika anugerahnya juga terbuka bagi orang luar, bahkan bagi mereka yang datang dengan tipu muslihat? Pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini membuka sebuah tema yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa dan tak terduga. Mari kita bedah 3 kisah yang membuktikan bahwa jalan keselamatan Tuhan seringkali di luar logika kita. Pelajaran yang pertama, anugerah yang memulihkan. Ini berbicara tentang kesempatan kedua Israel di pelajaran hari Minggu. Poin intinya, generasi pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir gagal total di padang gurun. Karena ketidakpercayaan dan pemberontakan, Tuhan menyatakan bahwa mereka tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Namun di awal kitab Yosua, kita melihat generasi baru berdiri di tepi sungai Yordan, siap untuk masuk. Ini bukan hak mereka, melainkan sebuah kesempatan kedua yang murni dari anugerah Tuhan. Aplikasi praktisnya adalah anugerah yang memulihkan adalah yang pertama, anugerah yang melampaui kegagalan generasi. Kegagalan orang tua mereka tidak secara otomatis membatalkan janji Tuhan kepada keturunan mereka. Anugerah Tuhan memiliki daya untuk memulihkan dan memulai kembali. Yang kedua, anugerah yang didasarkan pada kesetiaan Tuhan, bukan kelayakan manusia. Israel tidak lebih baik dari generasi sebelumnya. Mereka diberikan kesempatan ini karena Tuhan setia pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Anugerah selalu berakar pada karakter Tuhan, bukan pada performa kita. Kemudian yang ketiga, anugerah yang membutuhkan respon. Meskipun ini bukan anugerah, generasi baru ini tetap dituntut untuk merespon dengan iman dan ketaatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Anugerah tidak meniadakan tanggung jawab. Kemudian pelajaran yang kedua, anugerah yang menyambut. Iman Rahab di pelajaran hari Senin Selasa. Poin intinya, di tengah Yeriko, sebuah kota yang akan dihancurkan, tinggal seorang wanita, bukan Israel, bernama Rahab, yang profesinya dipandang rendah. Namun dialah satu-satunya penduduk kota yang kemudian diselamatkan. Keselamatannya datang bukan karena dia orang baik, melainkan karena dia mendengar perbuatan karya Tuhan. Dia percaya lalu bertindak melindungi para pengintai. Tali germisi di jendelanya adalah simbol imannya. Aplikasi praktisnya adalah anugerah yang menyambut adalah pertama, anugerah yang melintasi batas. Anugerah Tuhan tidak terikat oleh kebangsaan, latar belakang sosial, atau bahkan reputasi moral. Tembok Yeriko yang tebal tidak bisa menghalangi anugerah Tuhan untuk menjangkau hati yang percaya. Yang kedua, anugerah yang diterima melalui iman. Rahab tidak melakukan apapun untuk layak diselamatkan. Dia hanya percaya pada apa yang dia dengar tentang Tuhan Israel yang bertindak atas dasar iman itu. Yang ketiga, anugerah yang memberi identitas baru. Rahab bukan hanya diselamatkan dari kehancuran, dia dan keluarganya diterima menjadi bagian dari komunitas Israel. Lebih dari itu, namanya tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 5. Anugerah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mengangkat dan memberi tujuan bahkan status yang baru. Pelajaran yang ketiga, anugerah yang mengikat. Itu diambil dari belas kasihan dalam situasi yang rumit, dari pengalaman orang Gibeon yang di pelajaran hari Rabu dan Kamis. Intinya orang Gibeon, penduduk Kanaan lainnya juga ketakutan mendengar tentang Tuhan Israel. Namun mereka memilih untuk berbeda dari Rahab, yaitu
tipu muslihat. Mereka berpura-pura datang dari negeri yang jauh untuk mengikat perjanjian damai dengan Israel. Yosua dan para pemimpin tertipu karena tidak bertanya kepada Tuhan. Walaupun perjanjian itu lahir dari kebohongan, para pemimpin Israel merasa terikat untuk menghormatinya karena dibuat dalam nama Tuhan. Aplikasi praktisnya adalah anugerah yang mengikat adalah yang pertama, anugerah dalam kekacauan. Ini adalah potret anugerah yang paling tidak biasa. Anugerah ini tidak merespons iman yang murni seperti Rahab, tetapi merespon ketakutan dan strategi bertahan hidup yang licik. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan dapat bekerja bahkan melalui kesalahan dan penipuan manusia. Kemudian yang kedua, anugerah melalui kekudusan perjanjian. Orang Gibeon diselamatkan bukan karena tipuan mereka berhasil, tetapi karena Israel menghormati kekudusan sumpah yang telah mereka ucapkan dalam nama Tuhan. Ini mengajarkan betapa seriusnya Tuhan memandang janji dan perjanjian. Anugerah mengalir melalui integritas sebuah janji. Kemudian yang ketiga, anugerah yang mengubah status. Meskipun mereka dihukum untuk menjadi pemotong kayu, penimba air, status mereka berubah dari musuh yang harus dimusnahkan menjadi hamba di rumah Tuhan. Ini tetap merupakan tindakan belas kasihan yang luar biasa. Mereka menemukan keamanan dan kehidupan di bawah naungan nama Tuhan Israel, meskipun melalui jalan yang berliku. Tiga kisah ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan bukanlah sebuah formula yang kaku. Bagi Israel, anugerah adalah tentang kesetiaan Tuhan yang memberi kesempatan kedua. Bagi Rahab, anugerah adalah tentang sambutan Tuhan terhadap iman pribadi tanpa melihat latar belakang. Bagi orang Gibeon, anugerah adalah tentang kedaulatan Tuhan yang bekerja melalui perjanjian yang mengikat, bahkan dalam situasi yang rumit. Terkadang, saudaraku, jalannya untuk memberikan anugerah seringkali di luar dugaan kita. Tugas kita bukanlah mendikte bagaimana anugerah harus bekerja, melainkan untuk berdiri dalam kekaguman akan belas kasihannya yang tidak terbatas dan meresponsnya dengan iman, ketaatan, dan integritas. Pekan ini, kita melihat anugerah dari berbagai sisi. Luar biasa, bukan? Anugerah sebagai kesempatan kedua bagi Israel yang pernah gagal. Anugerah sebagai jawaban atas iman bagi Rahab yang tulus mencari. Dan anugerah sebagai belas kasihan tak terduga bagi orang Gibeon yang datang dengan cara yang tidak biasa. Semua kisah ini bergema satu hal. Keselamatan adalah murni pemberian Tuhan, dan pintunya terbuka dengan cara yang seringkali mengejutkan kita. Kisah anugerah mana yang paling menguatkanmu pada hari ini? Israel, Rahab, atau Gibeon? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar dan sebarkan kebenaran tentang anugerah Tuhan yang luar biasa ini, di mana anugerah seringkali mengejutkan kita.